Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Khairun Nadia dari kelas 10 IPS 1. Di kesit saya ada di bagian dokumen produk. Nah, di video ini saya mau menjelaskan tentang apa saja yang sudah saya resum dari ketiga video yang sudah ditugaskan untuk dilihat. Jadi yang saya dapatkan yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk menyusun strategi penjualan yang tepat. Yang pertama, kita harus tahu siapa target market kita. Jadi bukan universal, karena kalau misalnya kita menargetkan bahwa produk kita itu bisa digunakan untuk semua orang atau universal, maka biaya yang digunakan untuk promosi itu akan lebih mahal. Jadi kita harus mensegmentasi, entah itu umur atau berdasarkan kemampuan customer kita. Jadi kita harus tahu produk yang akan kita buat ini nantinya akan dibeli oleh siapa gitu. Jadi misalnya oleh anak-anak remaja atau dewasa atau bahkan lansia, dan kira-kira mereka itu kemampuannya gimana, atau di menengah ke atas atau menengah ke bawah gitu. Jadi kita harus tahu, kita harus bisa mensegmentasi orang-orang yang akan membeli produk kita. Jadi kita tahu siapa yang akan membeli produk kita. Setelah kita tahu siapa yang akan membeli produk kita atau siapa target market kita, yang kedua adalah kita harus grouping. Nah, jadi kita harus tahu mereka itu sukanya apa, mereka favoritnya apa, dan mereka needs-nya apa. Misalnya produk kita ini bakal dijual atau target market kita ini adalah anak-anak remaja. Nah, kita harus tahu mereka itu kebanyakan ada di grup apa. Misalnya mereka itu kebanyakan pelajar. Nah, apa sih needs-nya pelajar, kebutuhannya pelajar itu apa aja gitu. Jadi kita harus tahu. Nah, yang ketiga adalah offer atau topik apa yang bisa bisa bikin mereka itu pay attention gitu ke produk kita. Jadi kita harus kasih headlines yang bikin mereka itu, oh, produk ini menarik gitu. Jadi harus pintar-pintar cari topik yang bikin orang itu tertarik sama apa yang kita jual. Nah, yang selanjutnya adalah baru melakukan atau memilih strategi untuk menjalankan bisnis kita gitu. Entah itu pasang iklan atau kita datang satu-satu ke orangnya. Nah, itu kembali lagi kepada usahawannya, tergantung dengan jawaban apa yang sudah mereka dapatkan dari pertanyaan. Adalah bagaimana cara kita meningkatkan jumlah customer dan repeat order. Nah, kadang orang-orang tuh terlalu fokus dengan menambah customer dan ngejar omset aja, padahal masih ada orang-orang yang lebih berpotensi untuk membeli produk kita gitu. Contohnya pelanggan-pelanggan yang sudah pernah beli di kita. Jadi kan mereka tahu produk kita ini seperti apa, mereka puas atau enggak. Jadi kalau misalnya mereka merasa puas dengan produk kita, merasa produk kita ini baik, tentunya ada potensi untuk kembali lagi. Bahkan mereka bisa mempromosikan produk kita itu ke orang lain, jadi bisa menambah customer gitu. Jadi yang bagaimana kita bisa menambah customer dan repeat order, yang pertama adalah kita harus punya database. Database ini bukan cuma nama, nomor telepon, email, atau hal-hal common atau hal umum lainnya, tapi kita harus tahu nih pelanggan-pelanggan kita yang dulu itu mereka sukanya produk apa, mereka favoritnya apa, mereka needs-nya kebanyakan apa gitu. Setelah kita tahu database, kita punya database-nya, yang kedua adalah membangun komunitas. Nah, kadang kita itu berkomunikasi dengan customer itu cuma sebatas saya jual kamu bayar gitu. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah kita bisa membangun komunikasi yang lebih baik gitu. Jadi kita misalnya kita bikin grup, lalu kita nggak cuma share video atau share gambar tentang produk kita, tapi kita bisa membangun komunikasi di situ yang bikin mereka, para customer itu menjadi lebih dekat ke kita dan menjadi lebih nyaman gitu dengan kita. Jadi kalau misalnya sudah ada komunikasi, maka mereka juga nggak bakal mikir dua kali gitu untuk beli di kita, karena mereka sudah kenal kita, mereka sudah percaya dengan kita, jadinya mereka nggak bakal mikir dua kali lagi untuk beli lagi gitu. Yang ketiga yaitu harus ada insentif untuk kembali lagi, baik itu ke customer, baik itu ke sales kita, atau ke orang-orang yang ada di organisasi kita. Nah, yang terakhir yaitu menambah variasi produk dan service. Jadi nggak monoton. Misalnya kita punya satu produk, bagaimana cara kita
untuk bisa membuat produk ini bervariasi, itu entah dari warnanya atau bagaimananya gitu kan. Terus servis, variasi servis, misalnya kalau beli banyak ada diskonnya gitu. Jadi kita harus bisa menemukan variasi produk dan servis yang bisa bikin orang-orang itu tertarik untuk beli ke kita. Nah, setelah itu jualan udah, menyusun strategi udah, yang selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan penjualan kita gitu. Yang pertama yang Anda harus tahu adalah apa yang market Anda butuhkan, apa yang usaha Anda butuhkan yang belum ada di dalamnya gitu, yang bakal membantu untuk meningkatkan penjualan. Nah, yang kedua adalah grouping kebutuhan. Kadang kan orang beli misalnya cat tembok misalnya, mereka mau ngecat rumahnya, kita offer lah dikit, kita promosiin lah, Bu, kalau misalnya ibu beli cat kan harus ada kuasnya nih, atau enggak kalau misalnya mau ngecat di tempat yang tinggi kan pasti butuh rolling atau butuh alat yang lebih tinggi gitu, kuas yang bisa menjangkau di tempat tinggi. Nah, kalau misalnya ibu ngecat kan pasti furniturnya kalau nggak ditutupin kena tuh, ibu bisa beli plastik gitu di kita. Nah, usahakan semua barang-barang yang berkenaan atau berhubungan dengan cat itu ada di kita, buat mereka itu berpikir bahwa usaha kita atau toko kita ini bisa jadi one stop shopping yang di dalamnya tuh udah ada semuanya dan bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi mereka nggak perlu ke toko ini ke toko itu untuk membeli produk dan memenuhi kebutuhan mereka, cukup di toko kita aja dan kebutuhan mereka itu bisa terpenuhi. Nah, selanjutnya adalah kita bisa nggak sih promosiin ini bersamaan. Jadi istilahnya kita bikin paket gitu. Kalau misalnya mereka beli ini akan dapat apa gitu, misalnya sabun cuci piring kita paketkan dengan piringnya gitu. Nah, itu sih yang harus kita lakukan, promosikan secara bersamaan produk-produk kita yang ada hubungannya gitu. Nah, sekiranya itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.